Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, kami akan membahas salah satu contoh guru teladan serta profesional dalam melaksanakan tugasnya. Video kali ini dalam rangka pemenuhan tugas proyek profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Erlinda Simanungkalit MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dahliana Jailani, Helmi Winda Damanik, Al-Munawir Mubarak, dan Diana Aprida Manurung. Berikut pembahasannya. Kali ini kami mengambil contoh kisah seorang guru teladan yang rela mengajar para muridnya dari rumah ke rumah. Kisah ini dilakukan oleh seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang bernama Afan Faturrahman yang patut kita teladani. Karena semenjak pandemi COVID-19 terjadi dan Kemendikbud RI memperlakukan program belajar di rumah setiap hari, Afan Faturrahman harus berkeliling ke rumah masing-masing muridnya agar mereka tetap bisa belajar. Hal ini dilakukan oleh Afan Faturrahman selaku guru di ASN di SDN Batu Putih Laut 3, Desa Batu Putih Kenek, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Pak Afan, safaan akrab guru di SDN Batu Putih Laut 3 ini tidak lagi mengajar anak didiknya di sekolah, di mana beliau secara bergiliran memilih untuk mendatangi rumah anak didiknya satu persatu agar mereka tetap bisa belajar. Langkah ini dilakukannya karena mayoritas anak didiknya tidak memiliki handphone, Android atau HP pintar untuk bisa mengaplikasikan program belajar dari rumah sesuai arahan Kemendikbud RI. Nah, sebelum kami membahas kisah contoh tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan guru profesional itu. Secara etimologis, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berakar dari bahasa Latin profeus, yang artinya mengakui atau menyatakan mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Secara simastik, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya pekerjaan atau jabatan tersebut hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang dituntut oleh pekerjaan itu sendiri. Keahlian yang dimaksud bukan sekadar keterampilan semata, melainkan menyangkut kemampuan, sifat, sikap, kecakapan, dan kemampuan yang diperoleh melalui proses atau latihan tertentu. Jadi, guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Guru profesional senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Sedangkan profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu ciri guru profesional. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai ciri-ciri yang pertama. Guru mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam
perilaku siswa sampai tes hasil belajar. Yang keempat, guru mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Yang terakhir yaitu, guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Lalu bagaimana kriteria guru yang profesional? Adapun kriteria guru profesional tersebut diantaranya yang pertama, mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur sehingga mampu memberikan contoh yang baik pada peserta didik. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. Yang ketiga, menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Yang keempat, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas. Yang kelima, menguasai berbagai administrasi kependidikan yang antara lain yaitu RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan sebagainya. Yang keenam yaitu mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki pada peserta didik. Yang ketujuh, tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedelapan, mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman. Yang kesembilan, aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar. Yang kesepuluh, menguasai iptek yang antara lain yaitu komputer, internet, blog, Facebook, website, dan sebagainya. Yang ke-11, guru gemar membaca sebagai upaya untuk menggali dan menambah wawasan. Yang ke-12, tidak pernah berhenti untuk berkarya, membuat PTK, bahan ajar, artikel, dan sebagainya. Yang ke-13, mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang tua murid, serta teman sejawat dan lingkungan sekitar dengan baik. Yang ke-14, aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kependidikan, yaitu KKG, Pramuka, dan PGRI. Yang terakhir yaitu mempunyai sikap cinta kasih, tulus, dan ikhlas dalam mengajar. Guru sebagai teladan siswa. Teladan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Sedangkan guru atau pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah dan bijaksana, mencetak para tokoh dan pemimpin umat. Itu adalah perkataan menurut Isa tahun 1994. Jadi, keteladanan guru yang baik adalah contoh yang baik dari guru, baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental, maupun yang berkaitan dengan akhlak yang moralnya patut dijadikan contoh bagi siswa. Macam-macam keteladanan guru, yaitu terbagi menjadi 5. 1. Keteladanan berbuat jujur dan tidak suka berbohong. 2. Keteladanan disiplin dalam menjalankan tugas. 3. Keteladanan akhlak mulia. 4. Keteladanan menunjukkan kecerdasannya. 5. Keteladanan bersikap mandiri dan bekerja keras. Oke, next. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Guru haruslah memiliki sikap pribadi yang dijiwai oleh kasih sayang yang utuh dan memiliki sikap rela berkorban bagi kemajuan generasi bangsa. Guru sebagai tenaga pendidik, tugas utamanya adalah mengajar dan memiliki karakteristik kepribadian budi luhur yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok guru akan memberikan teladan ataupun contoh yang baik terhadap siswa maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut digugu, ditaati nasihat, ucapan, dan perintahnya, dan ditiru, dicontoh sikap dan perilakunya. Kepribadian guru merupakan faktor yang paling utama bagi keberhasilan siswa. Pada dasarnya, perilaku yang
dapat ditunjukkan oleh siswa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan kata lain, guru memiliki pengaruh terhadap perubahan siswa. Untuk itulah, guru harus dapat menjadi contoh dan menjadi teladan bagi siswa. Karena guru adalah karena guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat digugu dan ditiru. Teladan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh orang lain. Sedangkan guru atau pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh pemimpin umat. Jadi, keteladanan guru yang baik adalah contoh yang baik dari guru, baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental, maupun yang berkaitan dengan akhlak yang moralnya yang patut dijadikan contoh bagi siswa. Karakteristik guru profesional dan guru teladan berbanding lurus. Seorang guru dikatakan memiliki profesional jika dapat menunjukkan sikap-sikap teladan tidak hanya untuk siswanya tetapi juga lingkungan sekitarnya. Maka tidak mengherankan jika dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang mulia. Seorang guru memiliki kewajiban memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana ada ungkapan yang menyatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka sudah sepantasnya seorang guru haruslah menjadi teladan yang baik bagi siswa yang diajarnya. Pembahasan. Sebagaimana contoh di awal tadi, dapat terlihat bahwa Pak Afan telah memenuhi tugasnya sebagai guru yang profesional. Beliau rela dan ikhlas serta bertanggung jawab terhadap muridnya dan mendatangi satu persatu rumah siswanya agar semua siswanya mendapatkan pendidikan secara optimal meskipun harus menempuh jarak yang cukup jauh serta menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Walaupun beliau tidak dapat menemui semua muridnya, namun beliau tetap berusaha meskipun belum maksimal dikarenakan jarak rumah murid satu yang lainnya cukup jauh. Hal ini dilakukan agar siswa yang tidak memiliki HP dapat terus belajar. Pandemi COVID-19 yang kita alami membuat segala aktivitas menjadi sulit, terutama dalam hal pendidikan, di mana guru harus memutar otak atau mencari ide bagaimana agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung maksimal tanpa harus membuat kerumunan. Langkah yang diambil oleh Pak Afan patut diteladani, karena beliau termasuk salah satu dari sekian banyak guru yang melakukan tugasnya dengan ikhlas tanpa harus diberikan imbalan. Sebagai calon pendidik, sepatutnya kita meneladani sikap yang dimiliki oleh Pak Afan, dengan meneladani diharapkan ke depannya negara Indonesia dapat lebih maju karena calon penerus bangsa Indonesia dilatih dan didik dengan baik oleh guru yang berkualitas, tidak hanya dalam hal mendidik dan gelarnya saja, namun dalam hal etika dan akhlak yang mulia. Semoga kita semua dapat terus menghormati guru kita. Seperti kata pepatah, orang hebat tidak bisa. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai contoh guru teladan serta profesional dalam melaksanakan tugasnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah bahwa guru merupakan profesi yang mulia di mana jasanya tidak dapat digantikan sepanjang masa. Terima kasih karena sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Bila ada kesalahan dari segi pengucapan dan penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.